الله على سيدنا Salim bin fi kitabih salat. Rukun ini yang harus dilakukan ketika maka sah salat. Syaratnya apa? Yaitu yang pertama Islam kita nih. Maka wajib salat. Kemudian sampainya dakwah. Yang keberapa tuh? Yang kelima. Yang kelima sampainya dakwah. Artinya sampainya dakwah itu kita sudah disampaikan bahwa salat itu wajib. Salat itu wajib. Ini orang ini Islam, tapi dia tidak tahu kalau ini suatu kampung ini dulunya ada yang masuk Muslim tadi tidak salatnya. Wajib tidak salat? Tidak wajib. Ngapa? Karena belum sampai dakwahnya kepadanya. Ketika kemudian misal apa anak si dai tadi atau cucu si dai itu datang aja kah? Ziarahi, kemudian dakwahi, ternyata selama ini tidak pernah salat. Wajib salat. Maka pada saat disampaikan wajib salat baru dia wajib untuk salat. Nah, salat-salat yang kemarin diqadha tak? Tak. Karena tak wajib salat. Ini kan syarat wajib salat. Kemudian yang terakhir salamatul hawas. Normalnya indera mata dan telinga. Normalnya indera mata dan telinga dari sejak kecilnya. Ini selamat hawasnya sejak dia balik lah. Kalau seandainya sebaliknya orang yang tidak selamat, tidak normal, peka sama buta dari kecil, wajib tak bagi dia solat gitu dia. Masuk waktu solat tak tahu deh. Seandainya baik, pacak nyengok deh, pacak dengar tak tahu, maka dia pada saat itu baru sampaikan dakwahnya. Sampai dakwah baru dia wajib untuk solat. Jadi selama orang tadi ada terpenuhi dengan syarat wajib tadi, maka dia tidak wajib solat. Selama dia tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi maka wajib solat. 6 perkara tersebut. Nah, kita kalau seandainya kita tengok sekarang ini kita wajib tak solat? Islam, berakal, alhamdulillah, waras, balik dah lama. Kemudian suci dari haid, tak pernah nifas, tak pernah juga nifas. Masuk wajib solat ini. Kemudian sampai dakwah, sampai sudah ditunjuk tahu bahwa solat itu wajib. Bahkan bukan lagi pendakwah yang menyampaikannya wong tua kita dewek. Kemudian normal, mata normal, kuping normal, alhamdulillah, maka wajib kita solat. Maka ini berarti terpenuhi syarat wajib solat. Pada saat kita wajib melaksanakan solat, macam mana solatnya itu? Macam mana solatnya? Nah, ini penjelasan bagaimana solatnya. Arkanus solah, kerangka-kerangka solat, yang rukunnya solat atau fardunya solat yang harus dilakukan ketika solat, yang harus ada ketika solat. Kalau tidak kata, maka ini tidak ada dikatakan itu solat. Sab'ata asyar, ada 17. Kalau seandainya 17 sikap ini baik yang dilakukan, maka sah solat. Sah solat ini. Ada 17 ini sesuai di setiap rakaatnya ada dan sesuai tempat-tempatnya, maka sah solatnya. Walaupun yang lain tidak kata. Yang biasa kita lakukan ini harus ada ini, dan kadang ada yang tidak katiknya. Tidak katik di sini. Yang pertama al-awwal an-niyat. Niat.
harus ada niat. Niat itu ya sebagaimana kemarin di bab wudu dipelajari, niat itu tempatnya di hati. Dihadirkan dalam hati niatnya. Ngapoi? Kita ini lagi ngapoi? Salat. Aku salat wajib zuhur. Kakek bakal dijelaskan macam mana cara niatnya. Cuma niatnya dalam hati. Nah, yang ada juga banyak di antara kita ni ada yang melafazkannya. Usolli fardhu zuhri. Diucapkan. Padahal niat itu hanya dalam hati. Lafaz itu melafazkan niat itu bukan niat. Yang namanya niat itu dalam hati. Melafazkan niat itu bukan niat. Melafazkan bukan niat. Sehingga kalau seandainya hanya melafazkan niat, berarti tidak masuk rukun pertamanya, yaitu niat. Kalau hanya melafazkan. Nah, ini harus ada niatnya. Niat harus ada di dalam solat. Lafaz niat itu, melafazkannya itu sunnah. Melafazkannya itu sunnah. Sebelum solat, sebelum kita takbiratul ihram. Usalli fardhu zuhri usalli fardhu zuhri ma'muman atau imaman. Nah, itu melafaznya itu hukumnya sunnah. Bukan itu namanya niat, bukan. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu menyebut melafazkan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Ngangkat kedua tangannya itu bukan takbiratul ihram. Itu ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi yang disebut takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbarnya itu. Bukan ngangkatnya itu, bukan. Ngangkatnya sunnah. Jadi bukan apa? Mana salatnya? Kau ada ngangkat kedua tangan kau waktu takbir. Kan yang penting dalam solat itu ini. Harus ada ini. Ada tak takbiratul ihram? Ada. Ada tak harus mengangkat kedua tangannya? Tidak masuk dalam rukun solat. Yang bermasalah itu kalau seandainya tidak ada rukun solatnya. Rakaat kedua kata di awal kan kakek lakukan adalah al-qiyamu 'alal qadir, berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram baru tegak. Nah, ini rukunnya ini harus ada solat itu dalam keadaan tegak. Kapan mulai solat itu? Ketika kita mulai takbiratul ihram. Berarti waktu takbiratul ihram itu saat kalau pacak tegak. Kalau tidak pacak tegak, baru ada pilihan lain, yaitu duduk. Nah, jadi selagi mampu harus berdiri. Solat itu. Jadi jangan misal apa? Cak kita dulu waktu solat tarawih itu sambilan nak tegak itu sambil takbiratul ihram. Boleh tak? Tak boleh aja itu. Karena solat itu harus dalam keadaan tegak, bukan sambilan tegak. Dalam keadaan tegak dong. Tegak baru solat. Allah mampu. Kaki ni nah goyang-goyang. Peol lagi. Nah, pada saatnya goyang-goyang tu duduk untuk memang berdiri. Ya, itu yang kan berdiri bagi yang mampu. Kita kadang jingok uang ni pacak berjalan tapi giliran solat duduk. Naik turun tangga baca tapi giliran solat duduk. Ngapa? Dak pacak sujudnya, dak pacak ngelepitnya. Pada saat memang dak pacak ngelepit sujudnya, itulah duduk baru. Pada saat mampu berdiri, ya diri, tegak. Nah kan kadang kakinya nih pengapuran. Di lututnya itu pengapuran, sehingga dak bisa ngelepit. Nah, sujud dak bisa seperti biasanya. Duduk tak bisa seperti biasa duduk solat itu.
Kapan duduk ngangkat dia, model-model ngangkat. Tapi kalau tegak baca tak? Baca. Yang tak bisa tu kalau ngelepit tak bisa. Nah ngelepit, nah lutut ini dilepit ceknya tak baca. Kalau ini baca dia tegak. Nah, berarti bisa tak dia solat tegak? Bisa. Maka harus berdiri solatnya. Tegak. Pakai. Nah pakai apa? Kursi, tongkat. Pan rukuk baca masih. Rukuk tidak ngelepit kan? Rukuk. Tidak ngelepit. Sami Allahu liman hamidah. Wong duduk. Cara wong solat duduk. Itu yang harus dilakukan kalau seandainya dia pacak berdiri. Harus tegak solat tu. Tak boleh langsung duduk tu, tak boleh. Awak pacak tegak. Oh, bisa apa? Bisa dia tu berdiri tu bisa. Tapi solatnya duduk. Ini rukun solat harus berdiri ketika mampu. Ya kemampuan macam-macam. Ada yang tak baca lama. Ya, sebagaimana kita lihat guru kita lah Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Allah yarhamu. Beliau itu sudah tua dan tak bisa berjalan. Kalaupun berjalan itu dikit yang jalannya. Jalannya dikit. Kancak kita ngelangkanan. Pada saat kondisi macam itu, beliau solat tetap dalam keadaan berdiri kalau solat wajib. Kalau solat wajib berdiri. Kita jengai beliau itu, kita perhatikan beliau itu kalau solat tidak langsung, apa misalnya takbir langsung takbir juga. Karena kalau sini kau sekolah, kalau seandainya ngelongsong nyampah diribnya dulu, cek dulu. Kemudian juga tidak ada langsung tegak karena beliau tahu tidak lama bakal tegaknya. Jadi mulainya kaget. Sudah Fatihah waladdallin amin. Itu baru pada saat itu dia mulai bergerak untuk tegak. Kemudian setelah beliau tegak takbiratul ihram, dia baca Fatihah, tidak lama kan imam tidak lama lagi rukuk. Beliau bisa mengikutinya rukuk, i'tidal masih tegak. Pada saat sujud baru langsung ilmu. Itu harus solat dalam keadaan berdiri. Yang ketiga daripada rukun solat adalah berdiri bagi yang mampu di dalam solat subuh. Itu harus berdiri kalau seandainya kita mampu. Berbeda kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu sama sekali ni kan, dari awal sampai terakhir ya cara yang mampunya duduk. Tak mampu juga ya berbaring. Sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau tak juga berbaring tidur telentang. Dengan dinaikkan sedikit kepalanya. Kalau seandainya tak bisa juga, baru tidur telentangnya ngadap ke langitnya. Isyarat dengan palanya. Maksudnya isyaratnya apa? Isyarat kita mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, sana baca itu kan. Kalau itu tak perlu isyarat lagi. Kita rukuk ini. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim, sami Allahu liman hamidah. Hadirkan dalam hati kita tu i'tidal, sujud. Itu harus dilakukan. Bagaimanapun keadaan kita. Kecuali kalau seandainya tadi kalau ada berakal lagi, kalau kita tengok wong tua, pertama kakek dia tu anggota badannya tak sanggup, jadi akhirnya solatnya duduk. Kakek lama-lama tambah lagi lemah lagi, solatnya akhirnya dengan berbaring. Tak ingat kalau-kalau. Kalau tak ingat kalau ni macam mana solatnya? Dia tak wajib. Cuma tidak kejingan cak gila cuman. Ya kan? Tidak kejingan. Dia ni tak zuhur, kalau nak solat zuhur, solatlah zuhur. Kadang kita jengok wong tua ni rajin dia dulunya solat. Pas kalian dia sakit, kita tidak tahu macam mana akalnya tadi, tidak solat lagi. Tak solat. Kita tak tahu kan, paling kita ingat dia. Ini dah masuk waktu zuhur, kalau nak solat, solatlah tanah. Dah. Kita tak tahu akalnya masih berfungsi apa tidak kan. Kalau seandainya dia masih berfungsi, itu dia yang tahu, dia bakal solat. Kalau memang dia tu dulunya solatan. Kalau tidak,
Tak tahu. Kalau seandainya apa, dia itu tidak solat, dulunya solat kan, berarti mungkin itu sudah ada apa, dah berfungsi lagi kemungkinan. Sehingga paling tidaklah kita keluarga ni mengingat sampai ke apa banyu wudu. Kan baik. Kalau seandainya ada yang macam itu. Kemudian Ar-Rabi' yang keempat, membaca Fatihah. Rukun solat ini Fatihah harus ada di dalam solat. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Syarat-syaratnya Fatihah kakek bakal dijelaskan kakek. Harus ada Fatihah. Kata Nabi SAW, tidak ada solat tu tak katik baca Fatihah. Apapun solat itu pasti ada baca Fatihah. Solat sunnah-sunnah yang lain baca Fatihahnya. Walaupun katik rukuknya, katik rakaat dan terus sujudnya katik. Tidak ada serakaat tak. Cuma 4 takbir be. Tapi ada tak itu namanya solat? Solat. Ada tak Fatihahnya? Ada. Harus ada Fatihahnya. Kalau dalam solat ini, solat wajib ni, setiap rakaatnya ada Fatihahnya. Kecuali kakek yang tak baca Fatihah tu, kalau seandainya masbuk. Itu kakek di apa? Itu tak ada diharuskan karena dia masbuk. Tergugurkan bacaan Fatihah untuknya. Qiraatul Fatihah, membaca Fatihah, yaitu ar-ruku', rukuk. Baca surahnya? Tak ada baca surahnya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca surah setelah Fatihah. Bukan sesuatu yang harus dilakukan, tapi kesunahan. Kesunahan. Artinya kalau seandainya ada orang solat tak pakai surah lagi, cuma baca Fatihah bae langsung rukuk, sah solatnya? Sah solat. Ni dulu kita diajarkan solat itu baca surah. Kan? Baca surah. Termasuklah anak kita. Kita ajarkan baca surah. Tapi setelah kita tahu surah itu tidak harus, akhirnya kita ada ninggalkan baca surah. Tadinya memperhatikan kita solat, kita tak baca surah dalam solat sunnahnya, tak baca surah. No. Apa tak baca surah? Tak apa-apa. Yang penting baca Fatihah. Melok juga dia. Pada saat solat wajibnya baca Fatihah baik. No, tak baca surah. Kata abah tak apa-apa. Nah, ini agak-agak dilema kita kalau nyampaikan ini. Tapi ini ilmu nih. Ini ilmu. Jadi Fatihah yang harus dibaca, kemudian surah itu setelah Fatihah sunnah untuk dibaca. Ruku itu harus. Setelahnya kalau seandainya ruku boleh. Setelahnya, setelah Fatihah ruku langsung. Tidak ada baca surahnya. Kemudian ruku itu apa? Ruku itu menundukkan menunduk kita. Menunduk sekiranya tundukan tersebut sekiranya telapak tangan itu mengenai lutut. Telapak tangan kita mengenai lutut. Itu paling tidaklah rukuk itu. Jadi rukuk itu misalnya kita nunduk ni.
Itu yang dinamakan rukuk. Kalau dia seandainya nunduk macam itu, maka itu baru dinamakan rukuk. Oh sudah, berarti dia rukuk. Rukuk. Kemudian lanjutnya yang keenam tuma'nina. Rukuknya harus tuma'nina. Itu mantap. Tenang seluruh anggota badannya di posisi masing-masing. Kalau cak tadi berapa lama itu? Sedetik. Nah, tenangnya sedetik. Jangan macam ayam makan tak ketung. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada tuma'ninah. Oke, dalam i'tidal juga harus ada tuma'ninah. Harus ada tuma'ninahnya. Rukuk harus tuma'ninah. Yang ketujuh i'tidal, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Ada soal jawab dah.